kadang-kadang tuh suka kayak terharu gitu buat teman-teman aku yang support aku underground ya, yang nggak mau namanya disebutin gitu ya, yang benar-benar tulus bantunya. Di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Makanya kalau memang si LM ini menyampaikan bahwa klien kami ini pansos dan segala macam, itu nggak masuk akal, karena sampai detik ini Ino pun nggak mau tampil, kan begitu. Mantan model majalah dewasa yang mengaku mempunyai anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil yang belakangan ini sedang ramai mendapat banyak cibiran dan sindiran, tiba-tiba saja muncul dalam postingan Paula Verhoeven. Lisa yang entah bagaimana ceritanya menanggapi postingan atau unggahan Paula. Tagar Allahumma barik, sipping on sunshine and strong coffee. Tulis Paula. Tak lama setelah Paula mengunggah caption menyejukkan tersebut, Lisa tiba-tiba muncul di kolom komentar dengan frasa tak terduga. "Kakak, semangat!" komen Lisa. Sontak saja, dukungan yang diberikan Lisa untuk Paula mendapat beragam reaksi. Ada yang menyinggung jika apa yang dialami Paula dialami juga oleh Lisa. Seperti dua perempuan yang dipertemukan atas nasib yang sama-sama disakiti. Kadang-kadang tuh suka kayak terharu gitu buat teman-teman aku yang support aku underground ya, yang nggak mau namanya disebutin gitu ya, yang benar-benar tulus bantunya. Itu aku happy banget. Makasih ya, aku berterima kasih sekali disupport aku untuk glow up, disupport aku untuk anak-anakku, menguatkan aku. Itu aku berterima kasih banget. Untuk kalian yang namanya nggak mau disebutin, yang setiap malam teleponan sama aku, nasehatin aku berterima kasih ya. Tanpa kalian kayaknya aku bakal down deh gitu. Down dari dalam artian kata, aku bukan takut ya, takut atas dasar apa ya. Aku diam bukan berarti aku takut, tapi ini sayang kan gitu. Thank you, salam damai. Nah, itu juga aku kaget sekali. Dukungan aku, Lisa, jika statement kamu benar di saat kamu preskon kemarin, kamu itu maju untuk keadilan anak kamu. Gitu aja, semoga cepat DNA, cepat kelar semuanya. Jadi huru hara ini berakhir, tidak ada lagi huru hara di Indonesia ini. Cepat selesai, itu aja. Nggak pernah cerita sama kami ya, karena itu kan kepribadiannya masing-masing. Bisa mau ada perawatan atau dia ada operasi atau apapun ya, itu bukan urusan kami. Jadi itu fokusnya kami kan hanya mengawal dia dari proses hukum. Kalau itu urusan pribadinya Lisa masing sendiri ya. Jadi untuk kayak gitu ya saya kurang update ya. Kalau untuk dianya dia mau ngapa-ngapain ya, itu terserah Lisanya langsung. Terlepas dari komentar banyak orang mengenai kemunculan Lisa dalam unggahan Paula, mengingat saat ini Lisa sedang dihadapkan permasalahan besar, yakni dilaporkan oleh Ridwan Kamil dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Dalam laporan Ridwan Kamil ke Barreskrim Polri, sudah ada dua saksi yang diperiksa, yakni Ayu Aulia dan Revalino, lelaki yang mengaku sebagai ayah kandung dari anak yang dilahirkan Lisa. Namun yang menarik, pemeriksaan Revalino disebut-sebut dilakukan di dalam penjara. Lantas apa kata kuasa hukum Revalino atas pemeriksaan kliennya tersebut terkait kasus yang dilaporkan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana? Terhadap laporan Pak RK di Mabes Polri, kami juga melihat dari media sosial ya, bahwa kami akan diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap laporan tersebut. Dari awal kami memberikan informasi bahwa kami sangat mengapresiasi dan mendukung biar persoalan ini jelas, kayak gitu. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Terkait hal itu, saya minta maaf kepada teman-teman bahwa
pada dasarnya klien kami sudah memberikan keterangan dengan pihak Mabes Polri, ya. Cuman kami pada saat itu datang secara diam-diam dan kami minta di suatu lokasi, di suatu tempat, kami yang mengundang agar klien kami ini diperiksa di suatu tempat, di tempat kediaman domisili daripada Ino. Artinya segala keterangan yang diberikan Ino setelah dibuat di dalam berita acara sebagai saksi. Dan terkait bukti-buktinya juga sudah kami serahkan semua. Nah, pihak dari Mabes Polri pada intinya nanti klien kami akan diikut dan kami meminta agar klien kami pun ikut di tes secara DNA. Biar jelas. Jadi tidak mengada-ngada. Ino memberikan informasi itu mungkin berbarengan dengan AA ya. AA datang ke Mabes Polri, kami mengajukan permohonan untuk diperiksa di tempatnya kediaman Ino, karena Ino ini belum sampai detik ini belum siap dia tampil. Jadi agendanya adalah mendatangi undangan di mana saya menjadi saksi terkait laporan Bapak RK terhadap Mbak LM. Saya diminta oleh Bapak diundang sama kepolisian. Oleh kepolisian karena mungkin saya vokal ya. Jadi ya udah, saya mungkin sebagai warga Indonesia yang baik kooperatif saja. Intinya sebagai saksi gitu. Di dalam hukum kan gak saksi kunci kan, tapi saksi itu aja. Tapi jadi saksi ini ada komunikasi sama Pak RK? Enggak. Pada tanggal 11 April 2025, Pak Ridwan Kamil membuat laporan polisi ya, di Bareskrim Mabes Polri. Laporannya tentunya terkait dengan dugaan tindak pidana pasal 51, Yunto pasal 35, pasal 48, Yunto pasal 32, pasal 45, Yunto pasal 27A terkait dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004 terhadap orang yang diduga secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan apa itu terkait dengan menyebarkan adanya pencemaran nama baik. Nah, apa yang dicemarkan tersebut tentunya klien kami terkait adanya klaim secara sepihak yang dilakukan oleh seseorang terhadap diri Pak RK, seolah-olah Pak RK mempunyai anak tanpa ada data hukum yang resmi maupun putusan pengadilan. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang ITE, di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian, laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku. Diperiksanya dua saksi Ayu Aulia dan Revelino bisa dikatakan menjadi pukulan telak bagi Ayu Aulia yang sebelumnya percaya diri di atas kertas akan memenangkan pertarungan yang dimulainya sendiri. Ya, kemunculan Revelino yang mengaku sebagai ayah kandung atau biologis hasil hubungannya dengan Lisa menjadi antitesis atau klaim sepihak Lisa yang mengaku mempunyai anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil. Rasa percaya dirinya Lisa seakan-akan runtuh atas klaim atau pernyataan Revelino. Menanggapi pernyataan Revelino, Lisa menuding jika yang bersangkutan hanya pansos dengan menumpang pada permasalahannya saat ini dengan Ridwan Kamil yang sedang viral. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum atas tudingan miring Lisa Mariana tersebut? Itu saya nggak tahu lagi siapa yang pansos keluar gitu ya. Jadi gini, untuk semua bukti itu tuh udah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Jadi itu udah ranahnya mereka untuk menyampaikan ke pihak Bapak RK.
Jadi untuk orang-orang yang bermunculan ini saya nggak mau tanggapi gitu. Karena bukti sudah 100%. Makanya kalau memang si LM ini menyampaikan bahwa klien kami ini pansos dan segala macam, itu nggak masuk akal. Karena sampai detik ini Ino pun nggak mau tampil, kan begitu? Kan kalau yang pansos banyak Mbak gitu. Males saya ngeladenin satu-satu, itu tidak benar. Yang jelas bukti sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Jadi saya tidak mau berkomentar apapun di sini. Kami sangat meyakini karena terdapat persesuaian dengan pengakuan klien kami, dengan bukti riwayat percakapan, makanya bohong besar kalau kami tersinggung sebagai kuasa bahwa LM itu menyampaikan seolah-olah Ino ini pansos, kata dia, nggak mau digubris lah. Tapi sampai detik ini setelah munculnya kami, mana PH-nya juga nggak pernah muncul. Coba hadapkan dengan kami, kita lihat, karena dia menyatakan belum pernah berhubungan dengan siapapun pada saat pengakuan dia bahwa tidak lain adalah seorang RK. Itu bohong besar, karena pada saat klien kami bercerita kepada kami, dia menceritakan bahwa sebelum berhubungan, LM itu sendiri yang mengaku bahwa dia sudah tidak virgin, dan virginnya itu, perawannya itu hilang pada saat dia usia 15 tahun. Jadi terkait hoax atau apapun itu nanti ada ranahnya masing-masing. Kita kan lagi fokus ini dulu hak anakku kan. Jadi yang mau pansus-pansus pinggir-pinggirin dulu gitu. Maksudnya dalam arti kata nggak aku gubris gitu loh. Karena kita kan pegang bukti kan sesuai berdasarkan bukti yang sudah saya kirimkan ke kuasa hukum saya. Nah itu udah ranah mereka untuk urus semua gitu. Jadi pembohong, yang mana yang pembohong? Jadi pada intinya nanti kita tes DNA untuk membuktikan ini. Karena kalaupun kami tunjukkan bukti yang ada pada kami, tapi kan muara, artinya muaranya nanti, intinya nanti tetap nanti tes DNA. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. Dalam sendiri berarti punya bukti untuk ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan hal yang lain. Pasti kita menyebutkan taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.